Halo editors, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta. Nah, kali ini kita akan mengadakan bincang-bincang bersama tutor EduMaster. Nah, kira-kira siapa ya tutor yang akan kita undang kali ini? Tutor yang kali ini kita akan undang, tutor hebat nih. Salah satu tutor favorit di EduMaster. Siapa ya kira-kira? Yaitu Mr. Muhammad. Selamat datang Mr. Muhammad. Halo, selamat datang juga, Iya. Miss. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya nih untuk bincang-bincang dengan tutor EduMaster. Sebelumnya, apa kabar Mister Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Miss semoga selalu gimana sehat. kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat. Amin. Amin. Oke, Mr. Muhammad. Nah, ini teman-teman mungkin beliau adalah salah satu tutor favorit kami nih, gitu yang mungkin beberapa suka mengambil siswa-siswa kami dari EduMaster. Betul ya, Mister ya? Alhamdulillah, betul. Oke, ini supaya kita tidak memakan waktu yang cukup panjang, mungkin saya langsung aja ya, Mister ya, izinkan saya untuk mengajukan nih beberapa pertanyaan terkait Mister yang sudah bergabung di EduMaster seperti itu. Oke? Oke, baik, Miss. Oke, namun sebelumnya boleh nih, Mister, mungkin teman-teman online kita nanti teman-teman yang akan nonton mau kenal lebih jauh tentang Mister Muhammad. Boleh nih perkenalannya dulu, disilahkan, Mister. Oke, baik. Nama saya Muhammad. Ya, itu nama saya sudah lengkap, ya, jelas dan apa namanya, insya Allah artinya bagus. Eh, Kalau jenjang pendidikan dulu saya dari sekolah dasar saya di madrasah Ibtidaiyah itu setara dengan SD, kemudian lanjut ke madrasah sanawiyah yang setara dengan SMP. Nah, setelah itu saya boarding school, ya boarding school, pesantren, tapi pesantren kami dulu itu unik, ya, karena di pesantren kami nggak hanya belajar mengaji atau berbahasa Arab, tetapi kami juga diajarkan tentang apa namanya bahasa asing. Ya, bahasa asing waktu itu yang kami pelajari adalah bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Cuman kalau saya pribadi dulu lebih fokusnya ke bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu kalau di pesantren dulu. Tetapi meskipun banyak pelajaran umum di pesantren kita, tetap fokus utamanya adalah pendidikan agama, ya, seperti mengaji, kita belajar apa namanya kitab-kitab dalam bahasa Arab, karena kitab-kitab berbahasa Arab itu apa penting, ya, penting agar kita bisa mengambil apa namanya ilmu agama itu langsung dari sumbernya, seperti itu, ya, nggak masalah juga kalau belajarnya dari buku-buku yang sudah diterjemah, tetapi kalau kita langsung tahu referensi aslinya, nah itu kan lebih enak dan kita lebih mantap seperti itu. Setelah itu saya kuliah dulu ambil jurusan bahasa Arab, ya, jurusan bahasa Arab, masih di masih boarding school juga, tetapi saya waktu itu kuliah setahun, ya, karena pertama waktu itu ternyata di dunia kampus, ya, khususnya kampus saya waktu itu ternyata tidak sesuai dengan apa namanya minat saya, ya. Bukan salah saya mengambil jurusan, bukan, karena mungkin memang apa namanya nggak sama lah visi misi dengan kampus tersebut. Akhirnya saya keluar. Kemudian saya fokus belajar bahasa Arab, tetapi apa namanya secara informal, artinya tidak di kampus. Nah, setelah itu baru beberapa tahun kemudian saya lanjut kuliah lagi di Jakarta di sekolah tinggi, ya. Nah, sekolah tinggi ilmu agama itu saya mengambil jurusan pendidikan agama.
Ya, saya ingin mengasah kembali terutama bahasa Arab saya dan juga ilmu agama. Ya, dan alhamdulillah di kampus yang sekarang kami belajar banyak dan sesuai dengan visi misi yang apa namanya yang ada pada diri saya dan eh, sampai sekarang ya saya alhamdulillah dengan berkat apa namanya belajar ilmu agama kemudian belajar bahasa khususnya bahasa Arab dan Inggris bisa menyalurkan atau berbagi ilmu dengan adik-adik yang saya bimbing. Jadi banyak, alhamdulillah sekarang ya fokusnya mengajar. Begitu, Miss, kira-kira. Oke, baik. Berarti memang dari usia SD atau MI, Mister sendiri memang sudah apa ya, bergabung atau mempelajari tentang ilmu agama secara detail, betul ya? Gitu. Iya, karena saya itu kan dulu tinggalnya di kampung ya. Saya bukan orang Jakarta asli. Saya itu di apa namanya pelosok kampung yang di mana di kampung itu kita cuma mendapati sekolah madrasah. Jadi untuk sekolah negerinya itu lumayan jauh sehingga ya rata-rata teman-teman saya sekampung itu ya belajarnya di sekolah itu. Begitu, Miss. Oke, baik. Berarti memang saat ini di EduMaster pun kalau boleh tahu, Mister tuh fokusnya untuk sebagai tutor apa nih? Mengajar Nah, sebagai tutor apa? kalau di Indo Master sekarang saya fokusnya mengajar les mengaji. Jadi terutama adik-adik yang ingin belajar mengaji ya dengan kita alhamdulillah dalam les mengaji ini banyak membantu anak-anak yang mengajinya kurang lancar atau yang sudah lancar mengaji tetapi secara hukum tajwid atau makhorijul huruf itu apa namanya ya seperti pronunciation dalam bahasa Arab seperti itu ya karena ternyata lahjah ya atau apa namanya kebanyakan orang Indonesia itu mereka agak susah nih untuk mengucapkan huruf-huruf berbahasa Arab yang sesuai dengan ilmu tajwid ya meskipun secara membacanya kadang memang sudah lancar tapi pas kita perhatikan oh makhrajnya ini ada yang kurang nih ya misalkan banyak yang apa dalam makhrajnya shad masih banyak yang kurang masih sama dengan sin ya karena di Indonesia hanya punya huruf S tidak punya huruf shad gitu ya atau ketika shin disamakan juga dengan sin atau hamzah dengan ain nah itu kita bimbing mereka agar bisa membaca selain lancar juga sudah sesuai dengan makharijul huruf ya atau pronunciation-nya itu dalam bahasa Arab. Nah, kemudian di selain apa les mengaji, saya juga mengajar les bahasa Arab di EduMaster dan alhamdulillah kemarin siswa terakhir yang kami ajar itu ya belajar bahasa Arabnya cuman dalam waktu 1 minggu, tetapi bisa mengejar ketertinggalan dengan teman-temannya yang lain. Karena ternyata anak ini dia apa namanya bahasa Arabnya cukup ketinggalan ya. Cuma dengan belajar dengan kita, tentunya karena anaknya ada usaha juga, ya kita bantu untuk lebih paham bahasa Arab. Akhirnya yang nilainya terkejar dan alhamdulillah bahasa Arabnya pun bagus ya karena Alhamdulillah. memang apa namanya yang lemah-lemah coba kita tutupi dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang benar gitu, Mas. Oke, berarti nih eduters nih. Jadi Mr. Muhammad ini di EduMaster fokus untuk mengajar mengaji dan fokus juga mengajar bahasa Arab. Begitu ya, Mister ya? Begitu Miss. Oke. Nah, ini saya langsung nih masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, gitu. Awal mulanya bagaimana nih Mister bisa bergabung bersama EduMaster gitu? Ya, jadi awal mula kami mengenal EduMaster sebenarnya yang kami tahu kan dulu EduMaster itu fokus di pelajaran-pelajaran umum ya untuk membantu adik-adik kita
bagaimana mendapatkan nilai yang bagus atau membantu mereka memahami pelajaran yang di sekolah itu kurang mereka pahami. Yang saya tahu ini kan pelajaran umum. Jadi waktu itu saya sudah tahu lama Edumaster itu, ya, karena dulu ada teman, ya, yang sekarang jadi teman hidup saya, yaitu istri saya. Ya, dulu Oke. itu memang pengen mengajar bahasa Inggris. Akhirnya ketika ya mencari-cari ketemu, oh ada nih lembaga yang bisa memakai jasa para pengajar itu bahasa Inggris atau yang lainnya untuk bisa mengajar. Akhirnya kita cari info, nah, ketemulah ya kami, ya waktu itu karena saya mengantar, ya tidak tidak daftar langsung, ya mengantar istri saya saat ini untuk ketemu dengan Miss Stefani. Dan Oke, baik. kita ketemu dengan Miss Stefani, orangnya Masya Allah ya baik sekali. Kita di sana disambut, kemudian ya beliau intinya sangat menghormati orang-orang yang ingin bekerja dengan beliau ya. Nah, setelah itu sehingga dekat, akhirnya istri saya menjadi tutor EduMaster untuk yang pertama kali, ya. Nah, setelah itu karena sudah banyak kesibukan ya dari istri itu, sudah punya anak, kemudian juga ngurus rumah. Nah, akhirnya istri saya mencoba mengurangi itu, ya, mencoba mengurangi kegiatan di luar rumah. Waktu itu Miss Stefani nanya, ya, ke istri saya dulu, Miss Stefani manggilnya Miss Latifah gitu. Miss Latifah kan kemarin ke sini sama temennya, ya, yang sekarang sudah jadi suami. Nah, bisa nggak kira-kira suaminya itu gabung kalau Miss Latifah sekarang sudah mau fokus ke pekerjaan rumah dan mengurangi kegiatan di luar? Akhirnya bisa nih, cuman suami saya itu basicnya agama, tetapi karena dulu di pesantren, di boarding school itu fokus ke bahasa Inggris juga, bisa mengajar bahasa Inggris. Jadi pertama kali masuk EduMaster, saya itu diberi amanah untuk mengajar bahasa Inggris ya untuk ya anak-anak dasar. Dan kebetulan waktu itu saya mengajar anak yang di sekolahnya itu menggunakan kurikulum Cambridge, ya. Dan alhamdulillah ya, saya mengajar waktu itu cukup intens ya, hampir setiap hari mengajar bahasa Inggris plus pelajaran-pelajaran dasar itu matematika, kemudian ya matematika dan bahasa Inggris waktu itu, ya matematika dan bahasa Inggris dengan kurikulum Cambridge, ya. Cuman ketika tingkatnya sudah naik nih, ya sudah tawarin ngajar bahasa Inggris untuk anak mahasiswa, untuk anak SMA. Nah, kalau saya belum berani ke sana, akhirnya nggak banyak yang nggak saya ambil dari EduMaster, tetapi Eh, kemudian Edu Master ini membuka juga lowongan buat teman-teman yang ingin belajar mengaji. Akhirnya ya karena mungkin dari pihak Edu Master sudah tahu ya background saya, sehingga saya pun dihubungi. Kemudian mulailah dari situ mengajar, fokus mengaji dan bahasa Arab. Gitu, Miss. Oke, ini cukup luar biasa ya berarti proses bergabungnya Mister Iya. Muhammad di Edumaster begitu. Dari Saya. dikenalkan karena mengantar yang saat ini menjadi teman hidup sampai akhirnya alhamdulillah ya Miss Stefani mengajak nih Mister Muhammad seperti itu. Masya Niatnya Allah. saya bersyukur juga ternyata Miss Stefani itu orangnya mau loh memberi kesempatan untuk orang lain, dan ya Iya. alhamdulillah kesempatan itu bermanfaat untuk saya sampai sekarang. Iya, Masya Allah. Berarti sampai saat ini pun Mister Muhammad masih apa ya, menjadi bagian dari Edu Master, menjadi tutor kami juga. Luar biasa. Oke nih, berarti tadi saya mendengar Mister awalnya itu juga membantu untuk mengajar bahasa Inggris, Mm-mm. matematika, namun memang tingkat dasar ya, seperti itu ya Mister ya. Iya, betul, betul.
Oke, nah baik. Sebetulnya kan Mister ini saat ini lebih banyak mengambil siswa-siswa itu mengaji dan bahasa Arab. Nah, saya mau tahu nih Mister, strategi apa sih yang biasa digunakan ketika proses pendekatan kepada siswa? Karena kan yang saya tahu masih banyak anak-anak di zaman sekarang yang mungkin kurang dalam belajar agamanya atau mengajinya yang tadi seperti Mister sampaikan seperti itu ya. Nah, ada cara atau trik khusus nggak nih dari Mister strategi pendekatan kepada siswa, terutama untuk mengaji atau bahasa Arab nih Mister? Ya, tentunya ada ya. Kita sebagai pengajar itu kan harus memiliki metode bagaimana siswa itu menjadi tertarik yang asalnya enggan untuk belajar mengaji atau enggan untuk belajar bahasa Arab, ya. Kita coba mengajak mereka untuk suka dengan apa namanya mengaji ataupun bahasa Arab. Nah, kalau untuk metode saya yang pertama saya harus bisa dekat ini dulu dengan apa namanya siswa yang akan saya ajar. Jadi biasanya untuk pertemuan pertama kali ya saya harus bisa nih bagaimana caranya anak ini untuk apa namanya bisa dekat, bisa terbuka dengan saya. Itu yang pertama ya. Setelah itu ketika anak sudah bisa dekat dengan saya sampai akhirnya beberapa anak itu mereka ini maunya belajar mengaji itu cuma sama saya ya karena saya sudah dekat sekali ya dengan beberapa anak itu ya sehingga akhirnya mereka pun nyaman belajar dengan saya ya itu yang pertama. Nah kemudian ada beberapa masa ya di mana anak itu memang datang nih malesnya jadi malas belajar ya malas belajar apapun termasuk ketika saya sudah datang ya mereka apa masih susah ini untuk diajak belajar mengaji yang mungkin biasanya karena mereka sedang asik main game atau sedang asik nonton video di YouTube atau di TV misalkan. Nah biasanya dalam apa namanya situasi seperti ini saya beri ini dulu keleluasaan. Oke, ya sudah kalau memang mau nonton video dulu atau mau main game dulu, oke, Mister kasih waktu 5 menit ya, atau misalkan maksimal 10 menit. Oke, saya biarkan sambil saya ajak apa namanya mengobrol. Nah, ketika sudah apa namanya sudah 10 menit ya, maka saya ajakkan anak ini untuk berhenti dari kegiatan itu. Karena apa? Di awal saya sudah bilang kalau waktunya hanya 10 menit. Biasanya seperti itu mereka akan terima ya mungkin pertama karena apa namanya saya melihat saya ya yang sudah memberikan mereka kesempatan yang mereka akhirnya mau untuk membuka diri dan memulai pelajaran kemudian biasanya orang mengajar mengaji itu kan memang cenderung membosankan ya kadang kadang cukup bosan kalau diajak mengaji terus tetapi saya selingi. Jadi misalkan hari ini targetnya kita hanya membaca 2 halaman. Saya memang seperti itu. Jadi nggak banyak yang kita baca, tapi saya mau bacaannya itu benar-benar 100% betul seperti itu. Ya, jadi kalau ada kesalahan sedikit diulang lagi. Tapi memang nggak banyak. Ya. Nah, untuk misalkan kalau targetnya 2 halaman, nanti kita baca 1 halaman dulu, kemudian kita selingi dengan apa yang anak senangi. Biasanya kalau masih anak-anak SD itu suka mereka mendengar kisah-kisah Islami, ya, kisah-kisah para nabi atau kisah-kisah orang soleh, para sahabat dan lain sebagainya. Saya selingi mereka, ya. Nah, dan dalam kisah itu juga saya pilih mana kisah yang memberikan motivasi untuk si anak agar bertambah semangat belajarnya ya. Sehingga dengan cara seperti itu ya kita berhasil mengajak anak-anak itu untuk belajar dan perasaan mereka tetap happy meskipun di awal tadi mereka kadang ada yang ya istilahnya ogah-ogahan seperti itu untuk belajar gitu Miss.
Oke, baik. Berarti memang proses untuk strategi dari Mister ini lebih ke pendekatan nih kepada siswa, bener ya? Betul, betul sekali. Oke, dan berarti memang sampai saat ini pun strategi pendekatan kepada siswa ini masih sering nih dilakukan ya, Mister ya? Iya, pasti. Oke, baik, baik, baik. Oke nih, Mister. Tadi sudah menjelaskan tentang strategi yang digunakan itu lebih ke pendekatan kepada siswa nih. Memang Betul, betul. apalagi anak-anak zaman sekarang ya, Mister ya, suka banget main Mhm. game, gadget, gitulah. Sekali, Terus Miss. selanjutnya, terus selanjutnya nih, saya mau tanya mengenai karena ini kan Mister mengajar siswanya itu bukan hanya dari jenjang SD ya, tapi Ya. melainkan SMP, SMA dan memang sebetulnya yang saya tahu untuk metode belajarnya itu berbeda-beda, betul nggak sih, Mister? Oh Nah, iya, betul, betul. nah kalau dari Misternya sendiri nih, biasanya menggunakan metode belajarnya lebih pakai apa nih, yang mungkin sesuai dengan siswa-siswa Mister? Iya, jadi kalau untuk masih tingkat SD, kita belajarnya lebih kayak drill gitu, Miss ya. Jadi kita coba bimbing anak itu untuk biar terbiasa mengucapkan huruf-huruf dari bahasa Arab ya, karena mengaji atau belajar mengaji itu kan pakai bahasa Arab. Jadi kita drill, kita latih mereka bagaimana mengucapkan huruf hamzah berharokat fathah ya, kita bacanya a misalkan, atau kalau ba kasroh harus bi ya, ya ba dhammah bu ya. Jadi drill-drill seperti itu sehingga mereka terbiasa, dan itu biasanya satu atau dua kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, biasanya eh, saya hanya membaca membaca apa yang dibaca itu ya, kemudian siswa mengikuti untuk pertama kali ya. Setelah selesai sampai satu halaman misalkan, maka kita biarkan siswa itu mengulang pelajarannya sendiri, kita hanya menyimak dan membenarkan ya. Itu kalau untuk tingkat SD biasanya seperti itu, Miss. Untuk kalau dalam mengaji itu kan banyak sekali metode ya. Ada namanya umi, ada namanya apa namanya itu tilawati ya, dan an-nahdhiyah. Nah, biasanya saya itu pakai metode untuk awalnya ya, itu pakai metode nahdhiyah ya. Nahdhiyah itu nantilah ada metodenya, yaitu menggunakan ketukan. Jadi anak itu menentukan panjang pendek suatu bacaan itu dengan ketukan. Jadi sistem mengajarnya kita pakai ya semacam stick gitu, Miss. Ya, kita ketukan ya. Contoh diketuk dengan membaca pelan-pelan. Ya, contohnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu untuk yang masih dasar itu cocok dan sangat membantu sekali agar siswa bisa tuh membedakan, oh ini panjang, oh ini pendek, seperti itu. Namun kalau sudah jenjangnya agak tinggi, nah, kayak apa? Metode ini memang kurang pas karena terlalu lambat ya. Sehingga ya, ketika naik metode, kita gunakan metode tilawati. Ya, kita gunakan metode tilawati itu lebih pas ketika tingkatnya sudah agak tinggi. Artinya anak sudah bisa nih membedakan, oh ini panjang, oh ini pendek. Ya, sudah seperti itu, maka metodenya saya ganti ke tilawati. Biasanya sampai nanti ke jenjang Al-Quran pakai metode tilawati. Nah, kalau untuk SMP atau SMA, ya, biasanya langsung kita ke Al-Quran. Tapi tetap saya lihat ya, ya apa namanya kemampuan anak dulu. Cuma biasanya kalau sudah SMP atau SMA, itu untuk membaca Al-Quran itu mereka dikatakan sudah bisa lah ya dari segi panjang pendeknya. Maka fokusnya saya adalah tentang makhrajnya, kemudian tentang hukum-hukum tajwidnya. Hukum-hukum tajwid itu nanti berkaitan dengan, oh ini cara membacanya jelas, ya, min, ya. Oh ini cara membacanya harus samar, ya. Atau samar itu antara jelas dan dengung. Ya, kalau dalam tajwid itu, maka membacanya min.
Kemudian oh ini dibaca dengung. Ya, dengung itu di mana? Dengung itu di pangkal hidung. Ya, berarti bacanya apa? Mim dan nah itu untuk tingkat SMP atau SMA. Dan biasanya memang kelemahan mereka di situ, Miss. Ya. Kelemahan adik-adik kita di SMP atau SMA ya itu di situ. Jadi kalau mereka baca sendiri, misalkan tanpa ada tutor atau belajar kepada seorang guru, itu membacanya mereka pikir lancar-lancar saja. Nah, ternyata kalau dipelajari lagi, oh bacanya masih belum sempurna. Sehingga kami ketika sudah jenjang SMP atau SMA, metode yang saya gunakan adalah metode talaki namanya. Ya, metode talaki itu ya berarti siswa membaca ke hadapan guru, kemudian guru menyimak dan membetulkan yang salah ya. Dan itu nanti ketika ada yang salah disuruh mengulang sampai bisa. Nah, itu untuk SMP dan SMA bahkan untuk dewasa pun saya seperti itu, Miss, ya, untuk tingkatan dewasa. Nah, biasanya banyak nih orang-orang dewasa mereka sebenarnya sudah bisa membaca Al-Qur'an tapi merasa belum mantap gitu ya. Rasanya kok kayaknya bacaan saya masih ada yang perlu dibenarkan ya. Itu sama, kita memakai metode talaki dan ketika metode talaki itu mereka senang. Kenapa senangnya? Karena yang kejanggalan-kejanggalan yang mereka rasakan itu ternyata memang ada, ya, ada yang bacaannya kurang pas sehingga ketika dengan metode talaki mereka bisa mengetahui kesalahannya di mana, kemudian apa namanya cara membacanya pun bisa apa namanya lebih lancar seperti itu, Miss. Nah, pernah juga ada pengalaman, Miss, mengajar orang sudah sepuh. Sepuh itu tua. eh, Mungkin usia beliau sudah di atas 65 tahun ya. Dan beliau ini membaca Al-Qur'annya ternyata masih membaca tulisan Latinnya. Jadi bukan huruf-huruf Arabnya. Nah, waktu itu beliau minta, Mister, saya suka baca Al-Quran. Ya, sedang sukanya baca Al-Quran. Tetapi saya hanya bisa membaca tulisan Latinnya. Saya belum bisa tulisan Arabnya. Saya bilang, nggak masalah. Ya. Orangnya bilang, bisanya sampai berapa, Mister ya? Biasanya untuk saya bisa membaca Al-Quran. Saya bilang, kalau Bapak setiap hari, 1 bulan itu sudah cukup untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi ternyata orangnya cuma bisa seminggu sekali. Dan meskipun hanya seminggu sekali, dalam hitungannya 3 atau 4 bulan ternyata sudah bisa, ya sudah bisa dengan metode yang sama tadi. Ya. Nah, dengan metode yang sama. Jadi saya pakai metode biasanya pakai buku Iqra itu untuk mengenalkan huruf-huruf berbahasa Arab ya dan kapan harus dibaca A, kapan I, kapan U, kapan pendek, kapan panjang ya mengalir saja seperti itu tetapi metode talak ini benar-benar butuh fokus guru ya artinya guru nggak bisa nyimaknya itu asal-asalan harus benar-benar didengerin ya kemudian dengan sabar membetulkan apalagi kalau orang sudah tua itu kan kita juga harus jaga perasaan mereka ya karena kata kalau kita membenarkannya kurang sopan gitu, ya takutnya kan tersinggung seperti itu. Ya. Tapi kalau dengan sabar ya dan eh, mereka apa simpati juga akhirnya kan, oh, Masya Allah guru ini ternyata sabar loh menghadapi saya ya. Ya akhirnya ada bapak ini sudah berapa tahun berarti sama saya sampai sekarang. Padahal sudah lancar bahasa membaca Al-Qur'annya, tetapi nggak mau ganti guru lain sehingga mungkin sudah 4 tahunan ya belajar mengaji sama saya. Gitu, Miss. Ya, kalau untuk metode-metode dari SD, SMP ataupun dewasa. Oke, berarti memang sebetulnya untuk mengajar mengaji atau bahasa Arab itu yang tadi saya tangkap ada 3 metode ya yang Mister sering Mm-mm. menggunakannya gitu.
Nah, eduters nih yang mau belajar mengaji nih boleh langsung hubungi EduMaster nih. Kita punya tutor yang luar biasa sekali, Masya Allah, yang memang Insya Allah. eh, memiliki dari mulai metode belajar yang luar biasa, yang memang menyesuaikan ya, Mister ya, menyesuaikan Iya, dari kelancaran siswanya, mungkin dari anak-anak seperti apa, terus masuk ke jenjang di atasnya seperti apa, itu luar biasa banget sih, Mister. Semoga nanti teman-teman eduters nih ya yang menyaksikan minat lebih menarik lagi untuk belajar tentang mengaji terutama atau bahasa Arab seperti itu. Nah, selanjutnya nih Mister, mungkin ini juga suka menjadi kendala ya sebagai tutor, mungkin karakter anak ini kan beda-beda ya Mister ya. iya Terus betul juga betul. gimana sih caranya dari Mister sendiri nih atau punya trik jitu cara menghandle karakter anak-anak yang supaya kita tuh eh apa ya mengajarnya bisa saling nyaman nih. Kan kadang anak-anak zaman sekarang terutama ya Mister yang tadi Mister Betul. sampaikan eh, banyak sekali yang mungkin pendekatannya harus lebih dalam lagi seperti itu. Nah, kalau dari Mister nih, selain yang tadi mencoba untuk memberikan waktu luang kepada anak nih, ada lagi nggak? Gimana sih cara menghandle karakter anak yang berbeda-beda sehingga bisa nyaman nih sama Mister? Ya, baik. Ya, betul sekali. Ya, apa namanya, anak itu memiliki karakter yang sangat berbeda-beda dan sangat unik. Ada sebagian anak itu yang dia nurut sekali ketika diajar, tetapi ini cenderung malu, ya, cenderung pemalu, sehingga ketika belajar mengaji yang mereka nggak paham itu kadang mereka juga nggak mau nanya, ya, seperti itu. Bahkan kalau kita tanya sudah ngerti belum, cuma bisa apa, cuma jawab iya gitu. Ya. Artinya kayak semangatnya itu apa namanya ya kurang lah ya, kurang semangat Iya. ketika mengaji itu karena emang anaknya itu sangat pemalu sekali. Ya. Maka kalau ketemu anak yang seperti ini biasanya saya apa namanya ajak bercanda terlebih dahulu ya, ajak bercanda. Ketika anaknya itu sudah nggak malu-malu lagi sama saya, nah itu baru keluar semangatnya. Ada lagi menghadapi anak yang ya luar biasa sekali. Kadang itu memang anaknya nggak bisa diem, ya. Maunya itu aktif terus. Ya. Padahal belajar mengaji kan kita butuh ketenangan. Ya. Cuma anak itu aktif kadang lari ke sana. Nah, kadang ketika duduk nanti ambil apa namanya pulpen, coret-coret buku dan lain sebagainya. Nah, anak yang seperti ini ya susahnya ini sebenarnya mereka apa ketika seperti itu mereka semangatnya ada nih ya meskipun semangatnya ke yang lain dulu ya semangat apa namanya aktif seperti itu. Nah biasanya menghadapi anak yang semacam ini kalau dari saya adalah apa namanya ya kita ikuti dulu lah ya mereka itu aktifnya apa gitu ya kita ikuti misalkan mereka kadang saya pun apa diajak main ke kamar mereka gitu kan. Tetapi tentu saya izin dulu sama orang tuanya karena nggak semua orang tua kan mau kamar anaknya itu. Cuman anaknya begitu ngajak ini. Ayo Mister masuk ke kamar aku katanya. Nih Mister itu mainan aku, aku punya ini gitu kan. Oke saya puji itu semuanya. Wah keren ya kamu punya ini itu. Ini juga mainannya keren-keren gitu. Ya kan? Nah, setelah itu ketika mereka sudah puas, nah, oke sekarang kita mulai ya belajar mengajinya. Karena kan tadi kamu udah nunjukin Mister nih mainan kamu ini, punya itu. Nah, sekarang tinggal Mister untuk apa namanya berbagi apa yang Mister tahu, kita belajar bersama-sama. Ini biasanya seperti itu anaknya nurut, Miss. Ya, anaknya akan menjadi nurut. Karena mereka udah puas tuh. Mereka kan pengen show off ya biasanya anak-anak itu. Ya Ya, kita ikutin. Kita ikutin oke. kemauan mereka seperti itu. Nah, kemudian juga nemu karakter biasanya emang anaknya mungkin ya yang saya tangkap itu kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi
memang orang tuanya dua-duanya bekerja, jarang sekali di rumah. Jadi anaknya itu biasanya ditinggal sama mbaknya, sama ART-nya gitu kan. Nah, biasanya anak seperti ini ketika sudah nggak ada orang tuanya, sama kita tutornya pun mereka suka iseng gitu, suka jahil. Ini juga pernah punya pengalaman dengan siswa yang seperti ini. Ya, pertama kali ketemu ya mungkin dia banyak jahil sama kita gitu. Ya, kadang apa namanya eh, pas kita ya dibuka sama dia atau lain Oh, sebagainya. Nah, Masya Allah. menghadapi anak yang semacam ini kan kita memang nggak bisa keras. Ya, Iya. karena apa? Eh, ya pernah saya coba coba saya tegesin. Ya, ya saya acting di situ seolah-olah tuh saya galak. Ternyata nggak bisa. Nah, karena anak yang semacam ini ternyata harus kita perhatikan benar-benar. Ya, kita perhatikan karena memang karena kalau dia kurang perhatian maka kita berikan perhatian kita. Ya, kita berikan perhatian, kita lihat kemarin belajar apa misalkan di sekolah. Ya, kita basa-basi seperti itu dulu. Nah, dapat nilai berapa? Nah, kemudian mana yang nggak ngerti? Coba Mister bantu siapa tahu Mister tahu jawabannya. Ternyata dengan diperhatikan seperti itu, anak itu lama kelamaan luluh, ya, lama kelamaan luluh. Dan dia kalau sama kita bisa nurut, sama kita bisa nurut. Ya, meskipun sebenarnya kalau sama ART-nya dia mungkin susah ya untuk nurut. Cuma kalau sama saya dia bisa nurut karena ternyata saya itu mau memperhatikan dia, mau apa namanya menjadi teman dia gitu loh. Dan alhamdulillah waktu itu juga orang tuanya cukup puas ya karena ketika belajarnya sama saya anaknya itu jadi mau lebih nurut gitu loh, Mas. Ya, kalau mungkin itu saja Miss ya, yang Mm-mm. siswa-siswa dengan karakter yang bermacam-macam yang pernah saya hadapi. Untuk yang Oke. lainnya mungkin nanti kita cari metode-metode yang sesuai dengan si anak. Oke, begitu Iya. Miss. Berarti memang lagi-lagi metode pendekatan kepada siswa memang itu penting Ya, banget ya, Mister ya. banget ya. Gitu. Terlebih lagi tadi yang saya dengar Mister sampai diajak keliling rumahnya seperti room Ya, tour. dia ingin nunjukin semua Iya yang dia gitu. punya itu benar. Iya, terus memang agak memang perhatian orang tua itu sangat penting ya Mister ya Betul gitu sekali. karena memang walaupun kita sudah nge-treat secara baik bagaimanapun karena memang kembali lagi kepada orang tua ya Betul Mister ya sekali. gitu. Oke, ini cukup menarik nih eduters nih mengenai tentang metode belajar terus strategi serta cara menghandle versi Mister Muhammad nih kepada siswanya. Nah, saya punya beberapa pertanyaan lagi nih, Mister Muhammad. Ini sih sebenarnya agak mudah lah. Jadi, eh, ini agak flashback sedikit ya, Mister ya. Tadi saya Baik. mungkin sempat terlewat nih. Kalau boleh tahu, Mister bergabung dengan EduMaster nih dari tahun berapa nih, Mister? Saya bergabung dengan EduMaster ya. Ini yang saya ingat sekitar tahun 2019, Mas. Wow, sudah 2019 cukup lama itu. ya. Berarti Ya, dari lumayan. 2019 sekarang sudah 2023. Berarti memang sudah Mister sudah memiliki lah beberapa pengalaman, banyak pengalaman mengenai karakter-karakter siswa terutama itu. Sama ini saya mau bertanya terkait karena kan Mister sudah dari 2019 ya. Benefit apa aja sih yang Mister dapatkan ketika menjadi tutor di EduMaster nih? Hmm. Baik ya. Jadi kalau benefit yang saya dapatkan semenjak menjadi Master itu tentunya sangat banyak sekali. Ya. Pertama, benefit yang saya dapat adalah karena ini hitungannya kan seperti apa namanya kerja freelance gitu ya. Kerja Iya. freelance. Jadi eh, pertama, saya tetap bisa mengajar dengan waktu-waktu yang di mana saya itu kosong, Miss. Ya, itu yang apa? Yang pertama. Di samping saya juga bisa eh, bekerja. Jadi kan saya juga guru di suatu sekolah. Ya, itu Mm-mm. kan saya mulai dari
pagi jam 6 sampai jam 1 siang itu kan di sekolah ya. Nah, setelahnya itu kan waktu kosong tuh sore-sore ya. Waktu sore itu kosong. Nah, itu apa namanya? Saya tetap bisa mengajar lewat EduMaster ini. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, benefit yang kedua tentunya juga dari segi apa namanya? Ekonomi juga sangat membantu sekali EduMaster ini. Karena mengajar di EduMaster ya secara private ini bisa dibilang lumayan banget lah ya. Ini fee-nya itu lumayan banget untuk kebutuhan kami sehari-hari. Kemudian juga tentunya kita sebagai tutor pun belajar banyak ya. Kita jadi mengenal karakter-karakter anak itu ketika di rumah. Ya, mungkin kalau di sekolah kan dulu taunya oh anak kalau di sekolah tuh kayak gini. Tetapi ketika di EduMaster kita jadi tahu karakter anak ketika di rumah itu bagaimana ya. Kemudian untuk ilmu ya ini juga sangat membantu sekali untuk menambah wawasan kami Miss ya sebagai tutor. Memang kami mengajar di EduMaster ini, cuman kami juga akhirnya untuk modal mengajar kita kan jadi butuh banyak referensi. Nah, di situ menambahlah wawasan kami dengan banyak membuka referensi-referensi yang ada. Mungkin itu sih, Miss, ya, benefit-benefitnya yang bisa apa kita sampaikan. Oke, jadi memang EduMaster ini kan membuka banyak sekali luang lah bagi teman-teman calon tutor kita gitu. Terima kasih banget nih Mister sudah mau meluangkan waktunya, terus juga membantu sharing untuk eduters calon tutor-tutor EduMaster juga. Terus sama satu Allah. lagi nih, Mister, boleh dong dikasih pesan dan kesan mungkin juga terhadap tutor-tutor EduMaster, teman sejawat Mister Muhammad, terus juga mungkin calon-calon tutor EduMaster yang mungkin masih bingung cara mendaftarnya bagaimana gitu. Nanti boleh nih mungkin membantu kami untuk memberikan pesan atau kesannya. Boleh nih, disilakan Mister. Oke. Eh, Pesan saya untuk tutor-tutor EduMaster atau calon tutor EduMaster adalah ya selalu berikan yang terbaik dari diri kalian untuk mengajar ya baik itu di apa di tempat lain atau di EduMaster. Yang penting kalian berikan yang terbaik. Kemudian untuk eh, awal-awal mengajar ya kalau masih bisa kalian ambil saja. Meskipun fee untuk pertama kali itu dirasa kurang atau bagaimana, tapi kalau saran dari saya, ambil saja itu karena itu akan memberikan manfaat yang besar ya. Karena di situ karena di awal-awal ya itu tentunya para kakak-kakak kita yang di EduMaster juga menilai oh, oh ini layak loh diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Oh, ini layak untuk diberikan apa namanya jadwal yang lebih. Kemudian pesan saya ya untuk para tutor ya ya harus ini pertama harus punya sikap jujur ya karena eh, sebagai seorang tutor ya, kalau kita nggak punya sikap jujur itu nanti ya timbal baliknya akan kurang baik untuk diri kita. Jadi kita misalkan apa namanya siswanya begini-begini ya ya apa saja dilaporkan ya. Saya dulu juga seperti itu misalkan ada kendala ini Miss apa namanya ini anaknya minta lanjut les misalkan apakah sudah melakukan apa pembayaran ke EduMaster atau belum ya. Nah, kita lapor-laporkan yang semacam itu ya. Karena itu juga membantu EduMaster untuk mendata murid ya karena dulu pertama kali nggak tahu kalau misalkan beberapa orang tua murid
itu mereka ternyata belum transfer ke Edumaster tapi minta ke tutor untuk datang kembali, ya. Nah, dan waktu itu karena saya nggak lapor, ya, alhasil saya datang. Nah, dan waktu saya baru lapor itu, akhirnya jadi masalah karena pihak orang tua belum ada transfer ke Edumaster. Nanti bagaimana nanti dari pihak Edumaster untuk memberikan fee kepada kita. Jadi harus jujur apa saja yang berkaitan dengan murid yang kita handle, kita sebisa mungkin laporkan ke pihak Edumaster. Nah, untuk sementara itu saja sih Miss yang apa jadi Oke. pesan-pesan saya untuk calon tutor baru. Oke, jadi memang nih editors bagi para tutor-tutor nih harus sering-sering komunikasi ya, Mister Muhammad ya. Betul, betul. Lebih ke situ. Oke deh. Ini saya mengucapkan terima kasih sekali nih, Mister sudah mau mampir ke bincang-bincang dengan Tutor Edu Master. Ya, Sama-sama Miss. sudah mau meluangkan waktunya yang mungkin di sore hari cukup padat dengan jadwal-jadwal mengajarnya. Seperti itu. Oke, ini menjadi statement dari saya bahwa menjadi tutor itu memang tidak mudah. Menjadi pengajar itu bukan hanya mengajar, tapi kita belajar mengenai karakter siswa dan sifat-sifat siswa yang perlu kita bangun sejak dini gitu. Oke, Mr. Muhammad, ini mungkin waktunya sudah cukup panjang kita berbicara gitu. Masya Allah, tidak terasa ya. Saya sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mr. Muhammad sudah mau bergabung atau meluangkan waktunya ke bincang-bincang dengan tutor EduMaster. Mungkin sampai sini talk show with EduMaster Tutor. Gitu. Saya tutup, Mr. Muhammad. Terima kasih sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Semoga nanti kita bisa berbincang kembali di lain waktu ya, Mister ya. Insya Allah. Oke, kita tutup talk show with EduMaster Tutor. Terima kasih, Mr. Muhammad. Ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.